Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu arti dan tujuan hukum pidana. Hukum pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum, undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang atau pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa hukum pidana menempati tempat tersendiri dalam sistematik hukum. Hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut. Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang memiliki aturan hukum. Hukum bersifat yang memaksa dan mengikat, maka mempunyai akibat dari pelaksanaannya. Akibat tersebut berupa sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan. Yang kedua, tujuan hukum pidana. Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, tujuan hukum pidana sebagai hukum sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual atau falsafati yang bertujuan memberi dasar adanya sanksi pidana, jenis bentuk dan sanksi pidana, sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana, tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum. Tujuan dalam menjatuhkan sanksi. Yang kedua, tujuan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Baiklah, saya Andi Purnomo akan menjelaskan mengenai asas legalitas dalam hukum pidana. Asas legalitas dianggap sebagai asas terpenting dalam hukum pidana di Indonesia. Karenanya diatur dalam buku KUHP sebagai induk dari hukum pidana. Peraturan mengenai asas legalitas dalam buku 1 KUHP tentang ketentuan umum membawa konsekuensi terhadap kejahatan-kejahatan yang dimuat dalam buku 2 KUHP maupun pelanggaran yang ada dalam buku 3. Demikian juga semua peraturan mengenai tindak pidana yang ada dalam undang-undang di luar KUHP, kecuali undang-undang tersebut membuat penyimpangan. Asas lain yang berkaitan adalah larangan untuk menerapkan ex post facto criminal law dan kaitannya dengan pemberlakuan surut hukum pidana dan saksi pidana non-retroaktif. Berdasarkan rumusan pasal 1 ayat 2 KUHP, ada kemungkinan peraturan tersebut berlaku retroaktif apabila memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, apabila sesudah terdakwa melakukan pidana ada perubahan dalam perundang-undangan, yang kedua, apabila perubahan undang-undang baru itu menguntungkan atau meringankan bagi terdakwa. Kemudian dalam hukum acara pidana, dalam Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHAP mengatur perlindungan terhadap keluhuran, harkat, dan martabat manusia yang telah diletakkan dalam undang-undang, baik pada waktu pemeriksaan maupun waktu persidangan pengadilan. Terdapat asas-asas dalam hukum acara pidana, yaitu ada 9. Yang pertama adalah asas pengadilan cepat, sederhana, biaya ringan. Yang kedua adalah asas praduga tidak bersalah. Jadi dalam asas ini tidak ada yang boleh dijatuhkan hukum sebelum bukti-bukti tersebut memang sudah benar atau sudah terbukti. Lalu yang ketiga adalah asas oportunitas, yaitu hak yang dimiliki oleh penuntut umum untuk tidak menuntut ke pengadilan atas seseorang. Lalu yang keempat adalah asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Lalu yang kelima adalah semua orang diberlakukan sama di depan hakim, jadi tidak ada bedanya antara terdakwa maupun penuntut. Lalu kemudian adalah asas peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya tetap.
Lalu ada asas yang berhak mendapat bantuan hukum. Lalu yang kedelapan adalah asas akusator dan inkisitor, yaitu menempatkan kedudukan terdakwa sebagai subjek. Dan jadi di sini terdakwa tidak dipandang lagi sebagai objek. Lalu yang kesembilan adalah asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan, yang artinya dalam acara pemeriksaan pengadilan, pemeriksaan dilakukan oleh hakim secara langsung kepada terdakwa dan saksi. Ini berbeda dengan acara perdata di mana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya, sedangkan arti dari lisan sendiri adalah pemeriksaan. Sekian mengenai materi yang dapat saya sampaikan mengenai asas legalitas hukum pidana. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada poin peristiwa pidana. Peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Selanjutnya, suatu peristiwa hukum dinyatakan sebagai delik apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Pertama, objektif, yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Objektif di sini diartikan dengan tindakan. Yang kedua, subjektif, ialah perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Subjektif di sini diartikan dengan pelakunya. Dikatakan sebagai peristiwa pidana apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, harus ada perbuatan. Yang kedua, perbuatan tersebut sesuai dengan hal yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. Yang ketiga, harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, harus berlawanan dengan hukum. Dan yang terakhir, harus tersedia ancaman hukumannya. Selanjutnya, hakim kadangkala tidak dapat menjatuhkan sebuah hukuman, walaupun dianggap sebagai suatu peristiwa pidana. Alasan yang menghapuskan hukuman yaitu ada dua. Yang pertama, alasan yang menghapuskan anasir melawan hukum adalah kelakuan konkret yang bukan merupakan kelakuan yang melawan hukum. Yang kedua, alasan yang menghapuskan kesalahan yaitu alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban dari pembuat. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya Nida Loka Damayanti akan menjelaskan materi terakhir, yaitu sistem hukuman dalam hukum pidana. Sistem hukuman dalam hukum pidana dibagi menjadi beberapa hal, yaitu yang pertama, sanksi pidana pokok yang diatur dalam KUHP dan RKUHP. Sanksi pidana di Indonesia diatur di dalam KUHP, yang dimana pada ketentuan pasal 10 KUHP telah diatur sanksi pidana pokok dan pidana tambahan. Lalu, di dalam pasal 64 RKUHP September 2019 diatur bahwa jenis pidana berkembang menjadi 3 macam, yaitu pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk tindakan pidana tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Semua sanksi pidana maupun RKUHP September 2019 untuk pemberiannya kepada pelaku harus memperhatikan beberapa ketentuan. Yang pertama yaitu tujuan pemidanaan yang terdapat pasal 51 sampai 52. Yang kedua yaitu pedoman pemidanaan yang terdapat pada pasal 53 sampai pasal 56. Yang ketiga yaitu pedoman penerapan pidana senjata dengan perumusan tunggal dan perumusan alternatif yang terdapat pada pasal 57. Yang keempat, pemberatan pidana yang terdapat pada pasal 58 sampai 59. Yang terakhir yaitu ketentuan lain tentang pemidanaan yang terdapat pada pasal 60 sampai pasal 63. Yang kedua yaitu pidana mati. Pidana mati adalah sanksi yang dilakukan dengan suatu pilihan perbuatan mematikan,
yang dilakukan oleh negara kepada pelaku tindak pidana yang telah diputus bersalah atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tinggi atau tetap. Sanksi ini juga bersifat khas dikarenakan setelah eksekusinya dilaksanakan, maka terpidana yang sudah tidak bernyawa tersebut tidak dapat hidup kembali apabila ternyata muncul kekeliruan atas perkara yang bersangkutan. Penting pula diingat bahwa dalam penggunaan pidana mati di Indonesia jangan sampai memberikan penyiksaan yang berarti keadaan sakit pada diri seseorang akibat perbuatan orang lain yang secara hukum sangat dilarang, serta jangan sampai berakibat pada terganggunya keadilan di masyarakat atas nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. Yang ketiga, yaitu pidana penjara. Pidana penjara merupakan sanksi pembatasan kemerdekaan atau bergerak yang diberikan kepada terpidana dan yang bersangkutan telah didaftarkan ke suatu lembaga pemasyarakatan. Terdapat beberapa hal penting yang perlu dipahami lebih lanjut dari pidana penjara dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan di RKUHP September 2019, yaitu yang pertama, pidana penjara dengan pidana bersyarat di dalam KUHP belum banyak digunakan secara berkelanjutan di Indonesia. Yang kedua, pelepasan atau pembebasan bersyarat di KUHP telah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan atau Undang-Undang Pemasyarakatan. Yang ketiga yaitu perubahan pidana penjara hidup seumur hidup yang lebih manusiawi serta pengaturan mengenai pidana penjara sebisa mungkin tidak diberikan atas situasi-situasi tertentu merupakan hal baik yang penting dilakukan pada masa mendatang. Yang keempat adalah pidana penjara minimum, khusus untuk tindak pidana tertentu memunculkan pertanyaan mengapa perlu diatur. Berdasarkan penjelasan RKUHP September 2019 diketahui bahwa pada prinsipnya pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu hanya untuk tindak pidana tertentu yang dipandang sangat merugikan, sangat membahayakan, atau sangat meresahkan. Yang terakhir yaitu pidana kurungan, merupakan sanksi pembatasan kemerdekaan atau bergerak yang lebih ringan daripada pidana penjara kepada terpidana dan telah didaftarkan ke suatu lembaga pemasyarakatan yang sewilayahnya dengan pengadilan yang memberikan putusan pemidanaan inkrah. Pidana kurungan di KUHP ini jarang digunakan dalam penyelesaian suatu kasus pidana. Kalaupun pernah ada yang diberikan pidana kurungan, dalam pelaksanaannya dipersamakan dengan mereka yang menjalani pidana penjara. Hal inilah mungkin menjadi alasan pembuat RKUHP September 2019 menghapuskan pidana kurungan di masa mendatang. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.